الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده وأنصاره على ممر الدهور والزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat hari raya Idul Adha yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga keberadaan kita di masjid ini akan senantiasa mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang itu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izinnya kita dapat berkumpul di masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita akan mendapatkan asy-syafa'ah al-uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan melalui mimbar khutbah Idul Adha ini, saya Al-Faqir sebagai khatib berkewajiban untuk berwasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk selalu mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita yang dilandasi dengan kesungguhan dan keikhlasan, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan kesabaran dan ketabahan. Semoga dengan takwa kita yang serius kepada Allah, takwa kita yang benar kepada Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya keberuntungan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin
muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat hari raya Idul Adha. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang melakukan puncak-puncaknya haji, mereka dengan sibuknya sedang melaksanakan rukun maupun kewajiban haji. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, semoga mendapatkan haji yang makbul dan mabrur, dan kita insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan dapat melaksanakan ibadah haji, mendapatkan karunia dari Allah, kesempatan dari Allah untuk bisa berhaji di tahun-tahun yang akan datang. Pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan perintah Allah dan rukun Islam kita yang kelima. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi menyatakan, "Ayyuhan nas, qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian, maka kalian berhajilah. Paman hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummu. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berkata kotor, mulutnya tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik, dan dia tidak berbuat fasik, maka orang itu akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi baru dilahirkan dari rahim perut ibunya. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lain dapat menghapus dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat. Maka bagi kita yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tetapi sampai meninggal dunia kita tidak mau pergi haji, padahal uangnya ada, kesempatannya ada, bahkan penerbangannya ada, tetapi tidak mau pergi haji karena alasan tertentu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang merupakan ancaman, di mana hadis ini sanadnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi, di mana Rasul menyatakan, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang memiliki bekal dan ada kesempatan untuk melaksanakan haji, kendaraannya ada, tapi ia sampai mati tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka Rasul menyatakan falyamut, maka silakan meninggal dunia dalam keadaan Yahudi dan dalam keadaan Nasrani. Kedua meninggal ini adalah di luar dari meninggal secara Islami. Maka oleh karena itu, bagi kita yang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang, mari sama-sama kita laksanakan ibadah haji dengan penuh khusyuk dan dibekali dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tetapi kita tidak paham tentang ilmu-ilmunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratil mu'minin wal mu'minat, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, pada hari ini kita berkumpul di masjid kita ini, kita melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Adha dilanjutkan dengan berkurban. Kenapa
Kenapa kita harus berkurban? Karena kita mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban kepada Allah dengan 1000 kambing, dengan 300 sapi dan 100 onta. Fata'ajjaban nas wal malaikah, dengan korban yang begitu banyak yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta, maka manusia di zaman itu merasa terkagum, merasa takjub dengan begitu hebatnya pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan bukan hanya manusia saja pada saat itu, tapi para malaikat pun merasa takjub, merasa heran dengan pengorbanan yang begitu banyak yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika berita itu sampai terdengar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengungkapkan, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 300 ekor sapi, jangankan dengan 100 ekor onta, seandainya saya mempunyai anak, kalau itu mendapatkan perintah dari Allah untuk dikorbankan, untuk disembelih, maka siap saya akan mengorbankannya. Jelang beberapa lama, beberapa puluh tahun, Nabi Ibrahim sudah lupa dengan ucapannya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan teguran dari Allah melalui mimpi, di mana sering kita mendengarkan mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 102, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala Nabi Allah Ismail sudah mampu berusaha, satu riwayat ahli tafsir menafsirkan ketika itu umur Nabi Allah Ismail sudah mencapai umur 12 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun, sudah mampu membedakan dan sudah berusaha untuk membantu kedua orang tuanya. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku di mana aku menyembelih kamu. Bandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu? Lalu Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, menjawab dengan tegas dan lugas, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dua hamba Allah ini sudah pasrah kepada Allah, sudah berpihak kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Akhirnya wapadainahu bidzibhin azim. Ketika pisau sudah ada di pelipisnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sudah pasrah ketika hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ketika itu wapadainahu bidzibhin azim, kami tebus kepalanya Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar. Satu riwayat hadis menyatakan kibas yang menjadi pengganti dari kepalanya Nabi Ibrahim sebagai korban adalah kibas yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala, hasil dari pengorbanan anaknya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat hari raya Idul Adha yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijalankan, diteruskan oleh Nabi kita, tetapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyembelih anak-anak kita.
Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyembelih putra-putri kita karena iman kita tidak kuat untuk menyembelih putra dan putri kita. Tapi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk mengorbankan sebagian rezeki kita. Kita beli untuk sapi dan kambing yang kita jadikan sebagai korban bagi diri kita dan keluarga kita. Karena ada satu hadis ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan. Barang siapa yang punya keluasan rezeki, dia mampu untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka silahkan mati, kata Rasulullah, dalam keadaan Yahudi dan dalam keadaan Nasrani. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang punya kesempatan berkorban, dia punya rezeki untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka kata Rasul, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya orang yang mampu berkorban, dia mampu dan bisa berkorban di tahun ini tapi tidak mau berkorban, maka jangan datang ke musola dan jangan datang ke masjid. Kenapa? Karena mereka dianggap orang-orang munafik yang tidak mau mengeluarkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini yang mubarakah ini, mari kita koreksi diri kita, kita bermuhasabah terhadap diri kita, apakah kita sudah berkorban atau belum. Kadang-kadang kita setiap hari kita merokok bahkan 2 bungkus. Satu hari kita habiskan dengan harga 60.000 kali 30 hari sudah 1.800.000 kali 10 bulan sudah 18 juta. Itu yang kita hisap dari rokok kita. Tapi setahun sekali kadang-kadang kita tidak mau, bahkan tidak ada kemauan untuk berkorban, untuk membeli sapi dan membeli kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita dan menganjurkan kepada kita di hari raya kurban ini, selain kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah, juga kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai di hari raya kurban ini ada saudara kita, teman kita, karib kita, sahabat kita yang tidak mendapatkan dan merasakan daging kurban. Berikan kepada mereka-mereka yang fakir, miskin. Berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kadang-kadang salah kaprah di antara kita, orang-orang yang mampu beli daging, orang-orang yang mampu beli sapi, orang-orang yang mampu beli kambing, justru mereka kadang-kadang yang dibagikan daging korban tersebut. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, tidak merasakan di hari raya yang bahagia ini dengan mendapatkan daging korban dari panitia kurban itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sisi lain, yang namanya pengorbanan bukan hanya sekedar kita membeli sapi dan kambing. Sudah apa yang kita korbankan untuk agama kita, untuk mensyiarkan ajaran agama kita. Terkadang kita mengaku orang Islam, tapi perjuangan kita terhadap Islam masih nol. Perjuangan kita untuk kepentingan agama kadang-kadang nihil. Kita hanya mengaku bahwasanya kita orang Islam, tapi memperjuangkan Islam dan mengokohkan Islam, terutama untuk diri pribadi kita dan keluarga kita, kadang-kadang kita sudah jauh dari ajaran-ajaran agama yang kita anut. Maka di hari raya yang bahagia ini, di hari raya yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, dan kita kalau tidak ada umur kita meninggal dunia ini dalam keadaan iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka oleh karenanya salatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجنوده وأنصاره أجمعين، خصوصا عن الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين ببرك وبحرك من المسلمين من أمة سيدنا محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.